melakukan ujian kumpul ya. Untuk pertama kita persilakan dulu Bapak dan Ibu mengaji ya, Ya, baca Pak. Al-Quran ya, Bapak ya. Silakan siapa yang mulai dulu? Erna duluan, Pak. Silakan. Erna dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Lanjut, siapa lagi? Ini Menulis. lagi, Pak. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima undila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Muflihun. baik, langsung Pak Runa. Si Pak, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Sadaqallahul Allahul azim. azim. Baik, satu lagi Satrizal. Pak Rizal.
Silakan Pak Satriza. Pare-pare bunda semua. Lah 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 selahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan wabarakatuh. kertas. Kertas satu lembar pena satu. Satu lembar hitam ya PS. Suara Bapak enggak ada, Pak. Mati. Satu aja. Suara Bapak mati. Suara Bapak ini enggak Ya, dengar. ya. Udah sediakan pena. Bapak, Tolong ditulis surat Al-Kahfi 3 ayat saja. Karena hari Jumat Berat apa, sekarang. Pak? Al-Kahfi Al-Kahfi. 4 ayat saja.
Nah, sana kalian exam.
Oke, cukup tolong dilihatkan Bapak dan Ibu. Berapa siapnya aja. Bu Erna, coba lihat. Dekatkan dikit, Pak. Oke, Pak Sadriza, ya. Yang lain, silakan dekatkan, Pak. Bu Erna, Bu Erna, silakan. Ini udah, Pak. Ya, Pak Sadriza udah. Bu Erna lagi. Atau Bu Neni dulu. Oke, lanjut. Pak Reno. Pak Reno. Jelas sedikit, Pak. Bu, Bu Erna. Mana Bu Erna? Nampak Bu Erna? Nah, mana dia Bu Erna? Bisa melihatkan Bu? Iya, Pak. Mana? Apa Mana dia? Tunggu sebentar, Pak. Sana nas tak sa. Bisa. Ada. Nampak Bu. Oh, nampak Bu. Ah, Kayak bisa. Anak yang Pak, kalau nggak bisa lewat saya fotoin aja saja kirim ke Bapak gimana, Pak? iya, kirimkan, kirimkan. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Oke, baik. Dari Pak Reno ya, Ya, Pak. modul ajar ya. Kalau prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu apa aja, Pak? Dari modelnya prinsip Merdeka Belajar. Oke, Pak Sadrizal, tahu prinsip Merdeka Belajar? Oke, Bu Neni, Prinsip. Bu Erna, Ya Pak, prinsip mengajar itu adalah pendekatan atau prinsip prinsip. Merdeka Belajar. Prinsip Merdeka Belajar. Apa prinsip? Oke, Bu Erna, silakan lagi. Dalam pengembangan pembelajaran terkait dengan tujuan pelajaran, bagaimana cara menyusun? Oh, kita mengarah pelajaran dan dua mengukur hasil belajar. Ya Pak, cuman itu Pak. Bu Neni, Eh, poin yang akan kita ajarkan supaya kita dapat mengembangkan apa yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran, Pak. UTP itu. Pak, Yang tanya bagaimana pengembangan kan ya tujuan pembelajaran itu. Ibu ngajar apa? Pak Satrizal, Iya, Pak. ATP itu apa itu? alur tujuan pembelajaran, Pak. Alur tujuan pembelajaran, Pak. Saya tanya Pak Satrizal, ya dapat poin Pak. Oh, maaf, Pak. Maaf, Pak. Ya, tidak apa-apa. Apa maksudnya itu Pak Satrizal? Jalan atau rangkaian pembelajaran itu, Pak. Seperti apa itu betul? Maksudnya apa sih? Kalau kita mau mengajar. Berkaitan dengan proses pembelajaran, Pak. Ya, gimana caranya? Kalau Pak Rino, Pengembangan dari tujuan pembelajaran, Pak, itu alur tujuan ATP, alur tujuan pembelajaran, Pak. ya, bagaimana caranya? Apa maksudnya? Itu kan ATP singkatan dari itu, ya betul. Ya, Pak. Kemudian cara mengimplementasikannya,
Atau apa yang dimaksud dengan ATP itu? ATP itu bagaimana cara seorang guru untuk menentukan arah dari alur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Pak. Misalnya, Bapak Misalnya, ngajarkan apa? misalnya ingin mengajarkan tentang materi 7 tentang sifat-sifat Rasul dan tujuan Rasul diutus, Pak. Terus, Terus kemudian ada tujuan pembelajaran dan ada tujuan pembelajarannya. Contohnya menyebutkan sifat-sifat Rasul, eh, sifat-sifat eh, sifat-sifat wajib Rasul, contohnya, Pak. Yang kedua menyebutkan sifat mustahil Rasul. Yang ketiga menyebutkan apa tujuan Rasul itu diutus, Pak. itu tujuannya. Itu tujuan pembelajarannya, Pak. Kemudian ATP-nya gimana? Alurnya, alur dari tujuan pembelajaran, bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa memahami dari tujuan pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru, Pak. Kalau Pak gimana, Chan? Caranya yang pertama menggiring siswa untuk bagaimana maksud dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Satu lagi Pak, TPACK apa maksudnya itu? PPATK, Pak. Ya, kalau Bu Erna, Teknologi, pedagogi, kotak Noel. Nggak pandai nama bahasa Inggris sudah, Pak. apa? Berulang. Teknologi, pedagogi, Teknologi. konteks, Itu. konten, knowledge. Oke, maksudnya? Maksudnya kita dengan metode ini akan menerangkan berupa teknologi, Pak. Dengan cara Metode itu kita atau menjelaskan itu termasuk metode itu pendekatan atau modal? model, Pak. Ya, itu pemahaman Oke, saya, Pak. Bu Ya. Neni, Bapak, PBL apa maksudnya? kurang jelas, Pak. PBL. PBL, Yang penting. program berbasis learning, Pak. Program. Program. Ya, PBL. Pak Sadrizal apa itu PBL? Tidak terang. Satrizal dimatikan mic-nya, Pak. Mana mau dengar? Pak Rino, Project based learning, Pak. apa? Project based learning, Pak. Itu apa? Itu. Kalau project itu beda ya. Yang apanya P. Oh, P. problem based learning, Pak. Oke. Iya, Pak. Problem Based learning, Pak. learning. Kalau tadi yang disebut apa itu? PJBL, Pak. Ah, Project bisa jelaskan sedikit? model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang dimana siswa aktif atau berfokus pada pemecahan masalah, Pak. Lebih berfokus kepada bagaimana mengiring siswa untuk memecahkan sebuah permasalahan, Pak. Kadang-kadang ada.
Ada Pak Zat, Ya Bapak. Pak Satrizal ya. Kalau PJBL itu apa Pak Satrizal? Problem basic learning Pak. PJBL. PJBL. JB. Project bahasa sekolah. Problem berbasis learning Pak. Saya sebut Pak Anu tadi mah, Pak Reno. Apalagi ya, Bu Erna Project berbasis learning, Pak. berbasis. Basic learning, Pak. Coba satu-satu Bu. PJBL adalah project basic learning. Iya. Sudah betul Pak Reno. Ya Pak, project based learning Pak. Project based learning Pak. Based Pak. Wah, pandai saya Yes. Ya, enggak apa-apa. No. Tapi bukan itu. Iya, Pak. Terus Project. Ya. Ya, Mas. project. Project based learning Pak. Itu masih PBL. Kalau PBL Problem based learning. Kalau ini project Pak. Learning. problem. Pembelajaran berbasis proyek. Proyek. Ya. Jadi project problem. Ya, baru Project Project Blend Pak. training. Problem baru based learning. Ya, Ah, makasih, Pak. kalau Ibu Erna, Iya, apa contohnya itu? Ibu ngajarkan apa? Bagaimana contohnya oke, Pak. menerapkan? Kalau yang PBL, Pak, Nah, PJBL. boleh. Yang PJBL, Pak. Kalau di materi saya yang saya bahas, Pak, isi kandungan surat Al-Hujarat itu, isi kandungan surat Al-Hujarat yang berkaitan dengan keragaman, Pak. Nah, jadi kalau di dalam PBL saya, saya bagi per kelompok atau berdiskusi, Pak. Terus anak akan dibagi dalam satu kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas budaya, yang satu lagi membahas suku, yang satu lagi membahas agama. Kemudian dibuatkan peta konsepnya, Pak. Hasil dari proyek saya adalah peta konsep. Jadi yang Ibu maksud tadi PBL atau PJBL? PJBL, Pak. Kalau PBL gimana Bu Neni? Pak, kurang terdengar, Pak. Ibu ngajarkan apa? Dalam Kalau praktek. PBL yang pertama PBL, Pak. PBL tentang iman kepada khoda dan kodar, Pak. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya, yang pertama saya menerangkan pembelajaran itu dulu, Pak, dengan menayangkan sebuah video pembelajaran. Kemudian anak-anak diminta untuk bisa membedakan khoda itu dibagi menjadi dua, Pak, atau takdir menjadi dua, yaitu takdir mubram sama takdir mu'allaq. Kemudian anak-anak diminta untuk mengambil potongan-potongan gambar, Pak, kemudian membentuk diskusi dan menempel gambar-gambar mana yang termasuk takdir mu'allaq dan mana-mana gambar yang termasuk takdir mubram, Pak. Nanti hasil diskusinya akan dipajangkan di papan tulis, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Satrizal ya. Ya Pak. Dalam instrumen assessment ya. Apa contohnya yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, relative thinking, dan decision making?
Putus-putus, Pak. Ulang lagi, Pak. Dalam menilai Mohon ya, izin, Pak, diulangi. nah, instrumen assessment, penilaian ya. Bagaimana penerapannya untuk mengembangkan critical thinking? Instrumen materi, Pak. Mohon diulang lagi, Pak. Putus-putus. Instrumen atau Instrumen penilaian yang dapat mengembangkan critical thinking. yang dapat Instrumen assessment yang dapat mengembangkan critical thinking. Kan ada dalam instrumen yang model dapat ujian itu kita harus mengembangkan critical thinking, creative thinking. Ada yang dapat? Yang Me- empat nih. mengembangkan Ya, critical thinking assessment. Untuk siswa seperti perintah untuk Gini aja, Bapak Rino mulai ya. Ya, Pak. Modul apa yang agak Bapak kuasai itu? Modul tentang PI kontemporer, Pak. Bisa Bapak jelaskan sedikit isinya? Di dalam Berapa modul PI kontemporer yaitu ada materi mengenai yaitu tentang ekstremisme ya, Pak. Kemudian ada materi mengenai moderasi beragama. Kemudian ada materi mengenai gender. Moderasi beragama itu apa itu? Moderasi beragama itu adalah sebuah pandangan yang mana di dalam pandangan tersebut bersifat netral, Pak. Tidak berak sebelah dan mencoba untuk menghindarkan diri dari sikap ekstremisme, Pak. Ya, terus lanjut apa lagi? Kemudian yaitu gender, Pak, yang mana kesetaraan gender antara seorang perempuan dengan laki-laki, Pak. Kemudian yaitu tentang bom bunuh diri, yaitu sebuah sikap yang tidak harus dimiliki oleh seorang Muslim, yang mana bom bunuh diri itu sangat dilarang oleh agama Islam, Pak. Oke, Bu Erna, apa modul yang dikuasai? Ada baca modul Bu Erna? Erna. Ada. Bu Erna ada baca modul? Ada, Pak. Di Apa modul fikih, Pak. Fikih tentang fikih. Apa yang dibahas? yang saya ingat, Pak, tentang nikah online, Pak. Nikah online itu diharamkan, Pak. Kenapa? Karena masih tidak pahami, Pak. Apa lagi? Dan itu yang saya ingat. Bu Dani, modul apa yang dibaca? Kembangan peserta didik, Pak. Sebenarnya kan semuanya, tapi yang paling diingat lah apa?
perkembangan peserta didik, Pak. Tentang apa yang dikuasai? Apa isinya? Oh, tentang pengertian perkembangan peserta didik itu kan ada tahapannya, Pak. Ada bagaimana langkah-langkah menghadapi anak-anak yang masih berusia dini atau di bawah SD gitu, Pak. Ada yang SD, SMP gitu, Pak. Kemudian bagaimana kita cara menerapkan anak-anak didik ini supaya bisa eh, tumbuh dan berkembang dengan baik dengan lupa, Pak. Pak Sadeza, Ya Pak, siapa? apa yang Pak dari 10 modul? Modulnya ke satu Ya, ini Pak. 10 ini kan? Iya Pak, Nah, apa yang paling hafal bagi Pak Sadeza? SKI Pak. Nah, ya. Gimana coba? Perkembangan Islam ketika di zaman Abu Bakar Pak. Hmm. Pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang diantaranya perkembangan lembaga Kutab. Kemudian kontribusi Abu Bakar As-Siddiq terhadap peradaban Islam, diantaranya ekspedisi pasukan Utsman bin Zaid ke Syam. Kemudian pemberantasan nabi palsu, Pak. Kemudian pengumpulan Al-Quran itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab. Oke, terus gimana kepemimpinan? Metode dakwah kependidikan dan kontribusi Umar bin Khattab pada peradaban Islam, diantaranya model dakwah pada masa Umar bin Khattab, yaitunya pengembangan wilayah Islam di masa Umar bin Khattab itu sudah sampai ke Persia dan Mesir gitu Pak. Kemudian pengaturan pada zaman Umar bin Khattab juga sudah mulai pengaturan lembaga negara, yaitu yang berdengan menggunakan atau peraturan perundang-undangan. Kemudian juga ada pembagian wilayah pemerintahan di masa Umar yang dibentuk, yaitu yang di bawah kekhalifahan, yaitu pemerintahan yang disebut dengan gubernur, Pak. Oke, pernah dulu ya. Ada teori Ya, Pak. Apa tuh, Pak? konstruktivisme. Terus. Apa itu? Konstruktivisme. Ini Pak Rino. Teori konstruktivisme adalah suatu teori yang digunakan untuk memberikan upaya membangun tata susunan hidup berbudaya dan modern, Pak. Bagaimana? Pembelajaran yang lebih bermakna ketika berinteraksi dengan siswa, Pak. Kegiatan yang lebih mengedepankan sesuatu dari sesuatu yang telah dipelajari, Pak. Dari pengetahuannya ya. Pengetahuan dari sesuatu yang dipelajarinya, Pak. Bisa contohkan satu. Misalnya yang Bapak ajarkan apa, kemudian Bapak menggunakan teori konstruktivisme. Contohnya adalah membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Contohnya siswa
telah mempelajari mengenai sifat jujur, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam siswa tahu mengenai sifat jujur itu, Pak, maka maka dilihat apakah itu telah dipelajari yang telah dipelajari oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diterapkan di dalam teori belajar konstruktivisme itu, yaitu langkahnya mengenai sifat jujur tersebut, Pak. Oke, contoh dari sifat jujur ya. Contohnya, Pak, seorang guru memberikan sebuah apa namanya tuh, meletakkan uang di dalam kelas, Pak. Kemudian seorang guru tersebut menguji siswa tersebut, apakah siswa itu mengambil uang tersebut atau tidak. Nah, kemudian ketika dilihat oleh guru tersebut, siswa itu mengambilnya, kemudian ditanya kepada siswa yang mengambil tersebut, dia tidak mengaku, berarti sifat jujur yang dimiliki oleh siswa itu tidak ada, Pak. Oke, Werna, pernah dengar P5 PPRA? Pak. P5, Pak. P5 ada yang sambung, kalau PPRA-nya ada. Profil pelajar rahmatan lil alamin, Pak. Ya, P5 PPRA. Ada tuh. P5 PPRA. Oke, Bu Erna tahu, Bu Neni? Profil pelajar Pancasila, Pak. Apa tuh? Proyek penguatan profil Pancasila, Pak. Proyek pengajar penguatan Pak profil Pancasila, Sardizal, Pak. Pak Sardizal, tahu? Pak, apa tuh, Pak? Saya terlempar tadi, Pak. P5 PPRA ya. Putus-putus, Pak. Saya tahu, Pak. Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak. Itu kalau P5 itu. Sekarang PPRA-nya. Profil pelajar rahmatan lil alamin, Pak. RA itu rencana aksi. Rencana aksi, Pak. Rencana aksi. PPRA tuh. Ini banyak lagi ya. Yang saya cuman ketahui P5 hanya proyek penguatan Ya. profil Pancasila, Pak. Rencana aksinya belum tadi, Pak. Ya, Pak. Apa tujuan utamanya itu? P5 PPRA. Tujuan utama ya, tujuan utama dari program P5 PPRA itu apa? Menumbuhkan kreativitas peserta didik, Pak. Ke aktivitas aktifnya, Pak, dalam kegiatan gitu. Untuk Berpusat guru. pada peserta didik. Dia untuk guru. Oh, untuk guru. Memperkuat karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pak. Yang rencana RA tadi kan rencana aksi itu dari pendidik, bukan peserta didik. Apa tujuan utama?
Saya tunjukkan satu, meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik yang pertama. Yang kedua apa? Berikutnya apa yang bisa ditambahkan? Meningkatkan kompetensi peserta didik, Pak. Apa? Untuk pendidik. Untuk pendidik, PPRA ini kan Membantu guru dalam Pak, membantu guru dalam apa? Guru dalam apa? suara TV ini kencang nah. Kusita Pak. Apa yang mau saya tanyakan ini supaya dapat Ibu? Kira, Bu Erna, PTK. Oke Pak, apakah penelitian tindakan kelas Pak? Nah, itu kependekannya ya, penelitian tindakan kelas. Ya, apa itu maksudnya? Melakukan penelitian perencanaan, kemudian ada Bu Neni, apa itu? Maksud dengan PTK. Sama tadi Pak, penelitian tindakan kelas. Jadi suatu penelitian yang dilakukan di sebuah sekolah menyelesaikan suatu permasalahan dan atau memecahkan suatu masalah yang terjadi yang terjadi pada lokal atau peserta didik, Pak. Utamanya. Menyelesaikan masalah, suatu permasalahan, Pak. Apa lagi? Misalnya seperti apa? Misalnya peserta didik, contohnya saja peserta didik kurang memahami iman kepada khoda dan kodar, Pak. Jadi bagaimana solusi atau masalah anak-anak tersebut bisa kita menyelesaikannya atau tentang apa dia tidak paham, Pak. Contohnya saja dia bagaimana contoh Ananda tidak paham dia, Pak, padahal dia sudah belajar tetapi dia tetap sudah berusaha tapi takdir atau koda itu masih melekat pada dirinya. Jadi dia harus baat takdirku modeko Allah berusaha tapi belum juga ada perubahan gitu, Pak. Gimana caranya Ibu PTK itu? Dengan membawa anak tadi, Pak, dengan metode
Make Oke, and make kalau itu Pak. Pak Sadrizal apa itu? Tidak dapat pelajaran, tidak anu. Gimana cara Pak Sadrizal? Dilakukan peningkatan atau memperbaiki praktek-praktek pembelajaran yang sebelumnya yang telah dilakukan di kelas, Pak. Nah, misalnya dengan mengulang kembali materi atau dengan mengganti cara untuk memberikan pengajaran gitu, Pak. lagi bisa tambahkan Pak Reno? PTK pertama yaitu perencanaan, Pak. Yang mana seorang guru merencanakan tentang apa identifikasi masalah yang akan dia lakukan, Pak. Contohnya, Masalahnya kenapa dia tidak dapat? Kan masalahnya dulu. ya Pak. Itu lihat apa penyebab, apa permasalahan. Ya, Pak. Lanjutkan. Karena Pak, Misalnya seperti apa? Misalnya kurangnya minat siswa dalam belajar pendidikan agama Islam, Pak. Terus? Kemudian kita yang pertama dalam PTK-nya adalah perencanaan, kemudian pengamatan setelah diamati. Kurang minat. Ya, kurang minat kata Bapak ya. Ya, Pak. Sudah itu apa yang Bapak rencanakan? Kurang minat. Bagaimana tumbuh minat siswa itu dalam belajar pendidikan agama Islam tersebut, Pak? Menumbuhkan apa yang mau diperbaiki? Yang pertama mungkin metode yang digunakan oleh guru, Pak. Jadi itu yang dilihat dulu. Kenapa ya, kemudian apa obatnya? Ya, Iya, obatnya Pak. itu perbaiki metode. Obatnya yang pertama itu kualitas diri guru itu sendiri yang pertama, Pak. Yang kedua, menumbuhkan metode yang menarik siswa sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam itu menjadi disukai oleh siswa tersebut, Pak. Itu kalau dilihat kalau itu masalahnya memang metode. Ya, Pak. Gitu ya. Jadi kita melihat masalahnya apa, penyebab baru direncanakan. Oh, ternyata metodenya hanya 2 saja, kurang menarik, Ya, Pak. atau medianya tidak menarik, Ya, atau apanya kurang menarik. Itu yang diperbaiki. Ya, tidak semuanya tidak mampu. Itu yang saya katakan tadi. Kembali Bu Erna. Tahap pelaksanaan PTK, apa yang dilakukan? Bu Neni. tentang pelaksanaan PTK, Tahap. Pak. Bu Neni. Ya, tentang penggunaan PTK. Tahapnya. Oke. Pak Sadrizal. Ya Pak. Tahap pelaksanaan PTK. Tahap pelaksanaan mohon diulang Pak, kurang terus Pak. Tahap PTK itu apa saja tahap dilakukan? Pak. Di antaranya Pak lari. Baik.
Ano, tantu tadi. Ano. Tantu kali jawab ya. Lihat WA. Pak. Kira WA aja, Pak. Baterai biarin sampai habis tuh. Ya, Pak, makasih, Pak. Itulah Wah. Nilai 58 Pak Nas, terima kasih. Kayak gitu. Refleksi. Passion. Refleksi tindakan. Halo, aneh. Tentu nikah bocil. Nikah gratis sana tentu. Ini sini OTP. Suara apa nggak terdengar? Mic Bapak masih mati. Oh ya. Jadi tahap pelaksanaan PRTK pertama identifikasi masalah, tentukan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti. Yang kedua apa? Tahap Pak, pelaksanaan, Pak. pelaksanaan itu betul, cuma belum itu lagi. Rancangan Pak. Aksi dan tindakan, Pak. Nah, Pak Aksi dan Sadriza. tindakan. Pak Sadriza. Ya, Iya, Pak, Pak. ya, Pak. Maaf, Pak. Identifikasi. Apalagi Pak Sadriza yang kita lakukan kan ada siklusnya itu, tahapnya. Sudah identifikasi? Oke, Bu Erna, apa lagi? Melakukan tindakan, kita juga melakukan observasi atau pengamatan. Kok itu? Aksi. Kalau dilihat sekarang ya susah lah kalau kemudian. Ya, Bu Neni. Merencanakan, Pak. Nah, merencanakan. Pelaksanaan, ya. Apa lagi?
Kemudian Sudah menyusun, rencanakan, pengamatan sudah rencanakan menyusun penilaian, instrumen penilaian. mana perginya itu. Kalau Pak Rino, Perancangan, Pak. Pak, Yang pertama yaitu identifikasi masalah, Pak. ya, Yang kedua, perancangan merancang dari apa yang akan kita buat tersebut, Pak. Yang ketiga, ya, kemudian baru dilaksanakan, Pak. ya, Yang keempat, baru dievaluasi, Pak. observasi dulu ya. Observasi, Pak. Di pelaksanaan itu harus diobservasi. Siapa yang mengobservasi? Guru, Pak. Guru kita sendiri atau siapa? Kita sendiri, saya teman sejawat, Pak. Teman sejawat ya, atau guru senior ya. Iya, Pak. Sudah itu apalagi setelah diobservasi? Kemudian evaluasi, Pak. Refleksi dulu ya. Refleksi, Pak. Refleksi, baru siklusnya, baru dilihat, dievaluasi apa perlu diulang lagi, apa enggak. Oke, Pak. Refleksi. Ya, Pak Sadrizal. Iya, Pak. Penting, kenapa penting? Refleksi itu apa? Refleksi itu adalah tahap terakhir dari siklus PTK, Pak. Tahap Apa? ini guru melakukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan gitu. Sangat penting, kenapa? Sangat penting karena tujuan dari pembelajaran itu akan terlihat dari setelah evaluasi dilaksanakan gitu, Pak. Jadi apakah tindakan itu yang sudah diambil itu berhasil atau perlu lagi ya, itu refleksi dia. Identifikasi Pak. kekuatan, kelemahan. Ya. Dalam PPK ada jenis data ya yang dapat dikumpulkan. Data apa itu, Pak Ibu Erna? Teknik pengumpulan data, Pak, dan observasi. Jenis data yang dapat dikumpulkan. Nah, sebutkan saja ya, atau jelaskan jenis data yang dapat dikumpulkan dalam PTK. Oke. Ada Ya. kualitatif, ada kuantitatif, Pak. Iya, apa lagi? Ada data kualitatif itu apa tuh? Yang kualitatif itu kita memiliki dari banyak sumber, Pak. Kalau yang kuantitatif kita menggunakan angka-angka, Pak. Kualitatif ya. Tidak hanya itu, banyak sumber, bukan begitu. Menggambarkan fenomena secara deskriptif ya. Mengobservasi, angket, wawancara, Pelajaran, wawancara. Angket itu apa tuh, Pak Reno? Data apa itu? Seperti yang kayak penyebaran angket, kayak misalnya kita memberikan data apa itu? Data kuantitatif, data kuantitatif. Kuantitatif, Pak. Tinggal hanya ini baru data kualitatif. Oke, selain data kualitatif, data kuantitatif, apalagi jenis data Lembaran seperti lembaran wawancara, anak Pak. Sama aja yang tadi. Oke, apa ya? Pak Rin, Pak Sadrizal bisa?
Tadi ada bisa dikumpulkan data kualitatif, jenis data yang bisa dikumpulkan. Kalau berdasarkan skala pengukurannya, Pak, ada dua lagi, data nominal dan data ordinal, Pak. Rizal. Data yang diperoleh dengan mengkategorikan data nominal yang memiliki sifat yang setara, Pak. Penelitian apa itu? Yang saya tanya untuk penelitian PTK, Betul. Banyak. ada kuali, ada kuanti, apalagi yang data apa yang bisa digunakan? Dokumentasi, ya, Ya, foto kegiatan, video, kegiatan pembelajaran. bisa dokumentasi Yo. Nah, bisa juga refleksi guru yang mengobservasi itu. Ya. Refleksi, Pak. Ya, refleksi guru itu kan bisa juga dikumpulkan bahwa sekecil guru itu ya nilai kok masih ada kelemahan, kesenjangan di sini. Nah, itu termasuk data yang kita kumpulkan dalam PTK. Berarti seandainya seperti itu harus kita ulang berarti, Pak. Oh iya, jadi pahamilah ya Iya. gimana saya. Iya, Nampaknya Pak. masih Ya, banyak Pak. lagi. Banyak-banyak berdoa aja lah. Ya, banyak Iya, Pak. berdoa, Ini udah kamu banyak berdoa banyak dari membaca. kemarin-kemarin, Pak. Ya, tapi baca juga harus banyak. Ini kan Ya, hanya Ini udah enggak linglung dapat aja, Pak. Besok mau PPL. Ini teman-teman sudah kompre. Kan PPL kita kan pergi ke lokasi. PPL udah pergi, Pak. Maksudnya. Kan enggak pergi ke lokasi. Di lokasi awak. Iyalah, Pak. Kalau enggak di mana PPL? Ya kan lokasi kita, enggak kalau daerah. Kalau dulu PPL-nya ke Iya, Pak. Iya. di tempat Iya, kita stres, juga. Pak. Bukan stres karena kurang baca. Makasih masukannya, Pak. Iya, Jadi Pak. harapan saya diulang lagi. Ya, manfaatkan saja sambil berdoa. Sebab untuk Iya, Pak. UP nanti UP ini tidak bisa dibantu. Kalau sekarang nih ya, kalau nilai ini tidak lulus apa apapun nilai gak dapet. Rino bisa gak dapat. Tapi yang lain ya, kalau nilai murninya ya udah fatal. Tapi kami tidak mau ya. Biarlah nanti Anda ikuti. Mudah-mudahan sesudah ini ada semangat membaca, mengingat. Nah, mudah-mudahan nanti lulus di UP. UP itu tidak bisa Amin. dibantu sedikit pun. Mungkin masih bisa, tapi UP tidak bisa sedikit pun dibantu oleh dosen. Mungkin itu sajalah. Iya, Pak. Makasih Masih banyak Makasih, masukannya, Pak. Pak. Masih Ya. banyak yang Kalau mau kini tanyakan, yuk diakui. tapi Banyak membaca, Pak. melihat saya bicara aja udah capek saya. Oke, mohon maaf ya. Itu motivasi supaya Bapak dan Ibu kita lebih giat lagi dengan harapan semua kita yang ikut ini hendaknya lulus. Amin, Pak. Makasih, Pak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Prof. Terima kasih, Pak. Yuk, saya izin ya. Pak. Oke, Pak. Pak Nasrul ya. Siap, Terima Pak. kasih, Pak Nasrul. Oke, Pak. Terima kasih, Izin Pak Nasrul. kembali. Pak, ya tadi sudah Pak saya Nasrul. kirim ke WA Bapak.